Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan legenda bulu tangkis Indonesia, sekaligus peraih Piala Uber Cup 1975 Imelda Wiguno. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami tim ad hoc PBSI peraih Uber Cup tahun 1994 Yuni Kartika. Selamat sore, saya sapa terlebih dahulu kepada Mbak Imelda. Selamat sore. Baik Mbak Imelda, kalau dari pengalaman Mbak Imelda gitu, apa yang Anda cermati melihat penampilan tim Uber kita kemarin? Kalau saya melihat sih ya dan berharap sih karena sehari sebelumnya mengalahkan Korea Mhm. itu luar biasa tuh. Oke. Ya, jadi tadinya saya berharap Mhm. Grego bisa mempertahankan apa ya semangatnya seperti sehari sebelumnya. Mhm. Kemudian juga kalau aku lihat sih sebetulnya di ganda putrinya yang kita tuh mungkin kurang kurang kuat ya karena Oke. kebetulan Apri juga sedang cedera. Mhm. Oke, kalau dari ganda putri tadi Mbak Imelda sebutkan kita masih kurang begitu. Apa mungkin yang menjadi kendala bermain sendiri dengan bermain ganda, Mbak Imelda? Apakah karena mentalitas atau bagaimana chemistry dengan partner kita mungkin? Hmm, Pemain ganda tuh lebih sulit ya untuk menyatukan gitu, karena kan harus eh, di lapangan dan di luar lapangan juga harus kompak sih. Mhm. Juga saling melengkapi. Oke. Jadi saya lihat kan sebelum ini Apri itu selalu didukung oleh seniornya Gracia Mhm. Poli, dan kemudian setelah Grace retired digantikan dengan Siti Fadia yang notabene Aha. masih lebih muda gitu, dan ini mungkin juga salah satu beban untuk Apri ya karena dia harus membimbing Mhm. juniornya. Tapi sebetulnya kan sebelum Apri cedera, Mhm. beberapa kali juga menunjukkan kesuksesan kan Apriani dengan Siti Fadia ini. Uh, tapi saya tahu tuh si Apri ini kan sedang cedera. Gitu. Oke. Mungkin apa ya pada saat berangkat itu tuh ada satu pas ganda yang kalau nggak salah anak Ahmad Tiwi itu juga kuat itu sebetulnya sih. Jadi saya juga nggak tahu ya Mhm. bagaimana keputusan yang dilakukan itu, saya juga nggak tahu gitu. Jadi Ya. sebetulnya setiap kali pertandingan bergu sektor ganda itu harus harus mencuri at least 1 poin. Oke. Mhm. Baik, Mbak Yuni Kartika sudah bergabung bersama kami juga. Sore ini saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Mbak Yuni. Sore, Cim, sore. Baik. Sore. Baik, Pak Mbak Yuni, Arji. dari PBSI sendiri Mbak Yuni bagaimana melihat performa tim Uber kita kemarin, mungkin apa saja evaluasi dan juga apa yang Anda cermati dari penampilan kita di ajang final? Iya, kalau saya lihat memang sudah sangat baik bisa maju ke final. Mhm. Sudah cukup lama tim Uber tidak maju ke final Uber Cup. Hitungannya sudah 16 tahun gitu ya Mbak ya. Mhm. Jadi ini pencapaian luar biasa. Target semifinal, mereka bisa sampai di final, ini Aha. tentu sangat mengembirakan. Hanya memang pada saat tampil di final kita memang kalah 3-0 dari tim China. Aha. Tapi kalau lihat rekor dari tim China sendiri secara ranking, secara unggulan mereka memang lebih di atas. Oke. Dan saya rasa mereka atau tim Uber Indonesia sudah memberikan penampilan yang terbaik karena tim China juga tidak kehilangan satu match pun dari pertandingan awal Mhm. hingga final yang berlangsung. Oke, ini juga tadi yang Mbak Imelda sampaikan begitu, sudah pencapaian yang luar biasa kita juga mengalahkan Korea Selatan. Tapi memang Cina juga lawan yang berat begitu. Dan tadi kalau Mbak Imelda poinnya menyampaikan mungkin masih ada sedikit kekurangan begitu ataupun kelemahan di ganda putri kita. Kalau evaluasi dari PBSI sendiri, Mbak Yuni? Iya, memang kali ini Anatiwi tidak dibawa ya di dalam tim Uber Cup. Kemudian Mhm. ada Melsha Trias, kemudian ada Ripka Lani. Mhm. Dan kita melihat sepertinya Apri masih belum pulih 100% sehingga pada pertandingan di final ini tidak diturunkan. Tetapi kita juga melihat Ripka Lani pada saat main sebelumnya menghadapi lawannya di semifinal ini Mhm. juga
belum apa ya, ada yang nggak terlalu baik lah penampilannya, makanya oleh Coach Seng Hyun ini dirubah secara partnership. Aha. Eh, ini bukan partner yang sesungguhnya memang yang dipasang, tapi kalau bicara Ripka Fadia sebelumnya atau pada saat di klub di PB Jarum dan kemudian baru masuk pelatnas, sebenarnya mereka udah pernah Mhm. partneran gitu. Mhm. Tapi ingat lawannya itu juga pemain nomor 1 dunia di sektor Mhm. tunggal ganda putra. Jadi eh, tidak mudah juga untuk dikalahkan begitu. Oke, baik. Saya kembali ke Mbak Imelda. Mungkin Mbak Imelda, ini kan China merupakan lawan yang kuat. Lawan tahunan kita selalu China begitu salah satunya. Kalau dari pengalaman Mbak Imelda sendiri sebetulnya apa yang menjadikan China ini merupakan lawan terkuat begitu? Apakah dari endurance mereka ataukah dari stamina atau strategi? Apa yang paling perlu diwaspadai dari China? Memang yang jelas sih memang ini ya, fisiknya kuat sekali, Oke. fisiknya. Mhm. Tapi saya ingin mengapresiasi tim Indonesia, Mhm. tim Uber Cup itu karena berani menurunkan junior-juniornya. Oke. Dan saya melihat baik Esther dan maupun Komang itu luar biasa. Kalau saya bilang sih saya apresiasi karena begini, mungkin untuk tahun ini belum bisa, tetapi dengan bermodalkan pemain-pemain muda di ganda juga, saya berharap kedepannya nih tim Uber Cup itu dipersiapkan dengan lebih baik lagi. Mhm. Kemudian juga persiapan untuk Thomas Uber Cup, kalau menurut saya nih dalam pikiran saya, sepertinya juga persiapannya tuh nggak terlalu maksimal Oke. karena semuanya itu sedang konsentrasi untuk Olimpiade. Nah, Thomas Cup Uber Cup itu in between dari kejuaraan itu sebelum ada Thomas Cup, sehingga Mhm. konsentrasinya tuh mungkin terpecah ya Mhm. untuk persiapan Uber Cup dan Thomas Cup ini. Namun dengan mereka tadi Yuni udah katakan, dengan mereka bisa mencapai final mengalahkan Korea itu luar biasa loh. Oke. Jadi ya berharap sih kedepannya lah ya. Untuk kali ini gagal nggak apa-apa, tapi kan udah bagus gitu. Iya. Baik, saya ke Mbak Yuni, mungkin tadi ada sedikit catatan dari Mbak Imelda, ini ada yang masih belum maksimal begitu dari persiapan. Mungkin dari PBSI sendiri, nantinya apa yang akan menjadi evaluasi untuk ajang-ajang bergengsi selanjutnya dan memastikan kesiapan baik mental dan juga fisik dari para pemain kita? Kalau bicara tim Uber, ini batu loncatan Mbak yang sangat baik untuk mereka bertanding di turnamen selanjutnya perorangan. Tadi CM katakan pemain muda ini bermain luar biasa. Kalau Grego memang sudah berada di rankingnya begitu ya, tapi pemain muda ini kita sedang menunggu mereka memberikan permainan yang terbaik dan kemarin ini bisa mereka lakukan. Padahal itu pertandingan bergu, pertandingan yang tidak mudah begitu bebannya secara mental dan tanggung jawab. Jadi saya harap dengan hasil ini mereka itu bisa menjadikan ini batu loncatan untuk mereka berprestasi lebih baik di turnamen selanjutnya individual. Berarti kalau individual mereka sekarang akan cari ranking yang lebih baik, menaikkan ranking gitu ya Mbak. Mhm. Tapi untuk yang ke Olimpiade ini persiapannya malah harus lebih cepat Oke. karena sekarang ini sedang akan menuju tur Asia di mana akan berhenti di Indonesia Open untuk perhitungan seeding atau unggulan. Oke. Jadi cepat siap-siap uh, fokus kembali untuk merebut tempat atau unggulan lah begitu di Olimpiade. Evaluasinya ke depan tentu berbeda di setiap pemain. Ya, ada sektor ganda, ada sektor tunggal. Mhm. Tapi kalau penampilan mereka sudah luar biasa di tengah-tengah banyaknya pemain muda yang masuk tim Uber, terus kemudian hasil mereka sampai ke final seperti itu, Mbak. Oke, baik. Mbak Imelda, Mbak Yuni, kita masih akan melanjutkan dialognya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Aini Sore. Kembali di iNews Sore pemirsa, dan kami masih terhubung dengan legenda bulu tangkis Indonesia sekaligus peraih Piala Uber Cup 1975, Imelda Wiguno, dan juga tim ad hoc PBSI sekaligus peraih Uber Cup tahun 1994, Yuni Kartika. Saya sapa kembali, selamat sore Mbak Imelda, Mbak Yuni. Selamat sore. Baik, saya kembali tanyakan Sore. ke Mbak Imelda. Mungkin Mbak Imelda, kalau Anda melihat perjalanan dari tahun ke tahun begitu dan juga regenerasi dari para Serikandi Indonesia, bagaimana untuk perkembangannya hingga tahun ini di Uber Cup 2024? Iya,
belakangan itu kan sebetulnya kita hanya mengandalkan Grego saja ya di Mhm, tunggal ya. Tapi dengan adanya Esther dengan Komang, mhm. sekali lagi sih menurut saya itu satu apa ya, satu pencapaian yang baik. Oke. Jadi ini yang perlu dipikirkan itu adalah masalah gandanya. Mhm, Tapi saya percaya sih Engyan itu sangat bagus gitu untuk menangani di ganda putri karena mhm. dia yang saya dengar itu selalu ngikutin arahan-arahan dari tim ini apa sport science gitu dan Oke. itu harus Dari saya analis begitu ya, Mbak, ya? apresiasi Mhm, apresiasi juga kepada Pak Fadil yang membentuk tim ad hoc yang isinya adalah orang-orang hebat ya mhm. terutama ya sport science-nya itu bagus banget sih Mbak. Oke. Mhm, oke. Dari Mbak Yuni mungkin tanggapannya ada catatan berbeda atau bagaimana terkait dengan regenerasi dari tahun ke tahun melihat Sri Kandi kita? Iya, kalau tunggal putri tentu sangat mengembirakan karena kita melihat Grego sekarang sudah ada temennya gitu ya Mbak ya, nggak sendirian, dia sudah ada beberapa pemain di belakangnya yang mulai punya kualitas yang baik. Jadi ini sangat menjanjikan, cuma kedepannya harus diberikan pengalaman lebih lagi, pengalaman Mhm, dalam arti jam terbang yang lebih, pertandingan oke. yang lebih banyak, sehingga mereka bisa menaikkan rankingnya. Di sektor ganda, sebenarnya kalau kita melihat Ana Tiwi, Lani Ripka, ini juga sangat baik. Mereka ini di Tour Eropa kemarin berganti-gantian ya. Satu lagi Melcia Trias, bertiga nih, tiga Mhm, pasang ini mereka berganti-gantian bisa untuk juara di Super 300 mhm. gitu. Uh, Runner up di Super 500. Ini juga sudah menunjukkan prestasi yang sangat baik. Hanya memang di Bergu ini mereka kebetulan ketemunya lawan-lawan yang kuat gitu ya. Oke. Korea, China, gandanya ini terkenal dengan apa sih ranking yang tinggi dan juga permainannya yang memang levelnya sangat baik. Oke, baik. Mbak Yuni, mungkin kalau kita membandingkan begitu ya, tim Uber dengan tim Thomas, sejauh ini kan medali emas tim Uber baru 3 kali, sementara tim Thomas sendiri sudah 14 kali. Begitu, mungkin apa yang menjadi catatan tim Thomas lebih unggul dibanding tim Uber? Begitu, dan apa upaya dari PBSI untuk kemudian regenerasi dan juga meningkatkan kualitas selain tadi catatan untuk menambah jam terbang dari Mbak Yuni? Ya, berarti kan sudah jelas untuk tim Thomas ini regenerasinya tidak pernah terputus. Oleh Mhm. karena itu, karena gini permainan bergu Thomas Cup dan Uber Cup tuh butuh 5 sektor, tiga tunggal, butuh 5 nomor, sorry, tiga tunggal, dua ganda. Oke. Artinya harus punya pemain yang sangat baik di 5 partai yang akan diturunkan. Mhm. Untuk putra, memang dari dulu kita regenerasi tidak pernah putus, itu Oke. maupun tunggal maupun ganda, terutama gandanya lah selalu bisa memberikan angka untuk tim Indonesia. Nah, Mhm. putri memang sempat terputus. Harus diakui regenerasinya memang sempat terputus, Mbak. Dan sekarang ini mulai naik lagi. Jadi kalau Mhm. bicara trennya positif. Apa yang akan dilakukan? Tentu saja dengan adanya tim ad hoc ini akan mencoba mempertajam kekurangan-kekurangan apa yang perlu diperbaiki. Tadi CM sudah bilang bahwa ada tim sport science yang sangat mendukung, Aha. kemudian ditambahin psychology sekarang, ada dari tim fisiknya juga, kemudian dari fisioterapi dan masyur. Pokoknya semua hal, semua komponen yang mendukung kemajuan dari bulu tangkis ini sudah dibentuk sekarang oleh tim ad hoc dan akan diimplementasikan lebih baik. Sudah berjalan dari uh, tahun lalu, hasilnya sudah terlihat mulai dari Tour Eropa, kemudian kita juara di Mhm. All England, dan Oke, juara juga badminton Asia. Ya mudah-mudahan Mbak, tren yang positif. baik. Baik, ya memang kalau dibandingkan dengan tim putra ada regenerasi yang terputus begitu ya dari tim putri kita. Terima kasih banyak Mbak Imelda dan juga Mbak Yuni telah bergabung di Aini Sore. Salam sehat, salam olahraga, selamat beraktivitas Terima kembali.